Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu lagi untuk kita mulai dengan pelajaran kita di saat pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Murah, Maha Pengasih, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Sebelum kami mulai dengan pelajaran ini, kami mohon Engkau campur tangan, biar apapun yang kami bicarakan pada saat ini, kami belajar pada saat ini semuanya seturut dengan kehendak-Mu, dan ini menjadi bekal bagi masa depan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Amin. Sekali lagi shalom anak-anak. Di pagi hari ini kita akan mulai dengan pelajaran kita tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Bagian yang pertama kita akan bicara tentang pengertian keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumah. Istilah keluarga berbeda dengan istilah rumah tangga. Rumah tangga lebih bersifat material, ekonomis, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan dalam rumah tangga seperti belanja dan sebagainya. Definisi keluarga menurut Hendy Sunendi 2001 adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi, serta tinggal bersama. Yang berikut, definisi keluarga mempunyai kesamaan yang mencakup ciri-ciri pokok, yakni keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Keluarga terdapat dua bentuk keluarga dalam masyarakat, yaitu keluarga inti, yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak. Keluarga besar, yaitu kelompok yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama, termasuk keturunan masing-masing istri dan suami, atau dengan kata lain, keluarga besar adalah keluarga bati ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat atau hubungan darah dan senantiasa dipertahankan, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemenakan, dan sebagainya. Yang berikut kita akan masuk dalam fungsi keluarga. Adapun fungsi keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, atau bagian A, fungsi biologis, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis dan seks suami istri
untuk menghasilkan keturunan, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Bagian B, fungsi sosialisasi anak, berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak, serta memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial atau masyarakat. Bagian C, fungsi afeksi, berhubungan dengan rasa, misalnya rasa kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Bagian D, fungsi edukatif, berkaitan dengan pendidikan untuk anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta menyekolahkan Yang anak berikut, untuk fungsi memberikan religius. pengetahuan. Fungsi ini keterampilan mendorong yang sesuai dikembangkannya dengan seluruh bakat anggota dan menjadi minat insan-insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menunjukkan penghayatan dan perilaku nilai-nilai agama. Bagian F, fungsi protektif. Fungsi ini bertujuan agar memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis, maupun psikologis bagi setiap seluruh anggotanya. Bagian G, fungsi rekreatif. Fungsi ini bertujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Fungsi ekonomis, bagian H, berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. I, fungsi status sosial. Materi kita sampai di sini. Keluarga akan mewariskan kedudukannya tentang kepada anak-anaknya keluarga, karena kelahiran anggota keluarga, yaitu biasanya dihubungkan dengan ada beberapa ciri pokok keluarga merupakan kelompok Selain atau itu, persekutuan status sosial individu yang juga paling dapat kecil. berubah Keluarga melalui terbentuk perkawinan dan apabila usaha-usaha ada yang ikatan dilakukan. darah, perkawinan atau adopsi. Keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Lalu berikut fungsi keluarga. Di sini kita berbicara tentang ada fungsi keluarga secara umum, dari fungsi biologi sampai fungsi status sosial. Lalu ada juga fungsi keluarga menurut iman Kristen, yaitu sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama, sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Jadi berbicara tentang keluarga, tentunya kita sebagai anak-anak kita sudah tahu apa itu keluarga. Kita pun termasuk di dalam anggota keluarga. Ya, materi kita sampai di sini. Minggu berikutnya lagi baru kita masuk dalam materi yang berikut. Masih ada di dalam pokok pembahasan Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Tapi pertemuan kita yang berikut atau pertemuan kali berikutnya kita akan berbicara tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga, Allah dan keluargaku, dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.